aplikasi Teams, kami sama-sama belajar mengenai kebenaran firman-Mu tentang siapakah kami manusia, siapakah diri kami ini. Semakin kami mengenal diri kami, maka kami juga semakin mengenal Engkau, Allah yang menciptakan kami. Terima kasih Bapak untuk kesempatan malam ini, untuk teman-teman yang belum sempat masuk, biar Engkau mempercepat langkah gerak mereka untuk mereka bisa masuk ke dalam ruangan Teams ini untuk kami sama-sama bisa belajar di dalam Engkau. Berkati juga Pastor Jason yang malam ini akan memberikan sharing kepada kami. Ya, penyertaan-Mu berserta dengan Pastor Jason dan hikmat kepada Roh Kudus menyertai Pastor Jason. Juga berikan pada kami hati yang mendengar, hati yang belajar, hati yang menerima. Terima kasih Bapak, dan kami mau serahkan pembelajaran malam ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, ini kita akan dilayani oleh Pastor Jason. Eh, Nanti kalau ada apa namanya, ada pertanyaan atau ada apa, eh, akan diberikan waktu tanya jawab setelah kelas. Oke, waktu dan tempat saya persilakan para Pastor Jason. Silakan Pastor Jason. Oke, terima kasih kepada Pak Daud. Ya, kita akan memulai karena waktu kita sudah terlambat beberapa menit ya. Kita langsung memulai saja hmm, tentang pelajaran kita malam ini ya. Kita boleh siapkan Alkitab, boleh catatan, boleh pen ya. Kita siapkan hati, kita mau belajar tentang manusia. Karena kalau tentang keselamatan, tema utama keselamatan itu sangat luas. Nah, salah satunya adalah tentang manusia ya. Tentang manusia ini bagaimana kita belajar, kita mengenal siapa itu manusia, mengapa manusia itu diciptakan ke dalam dunia, apa tujuannya. Nah, itu adalah bagian semua di dalam keselamatan. Nah, kita bisa belajar bersama-sama di tema ini ya. Kalau yang kita tahu, manusia itu kan terdiri dari tubuh, dari jiwa, dari roh ya. Luar biasa manusia diciptakan oleh Tuhan dan terutama di dalam kitab Kejadian ini awal permulaan penciptaan itu penting sekali kita mengerti di kitab Kejadian karena itu menjadi tolak ukur kita mengerti tentang kekristenan, tentang keselamatan. Ya, jadi dari kitab Kejadian ini kita bisa akan pelan-pelan belajar untuk mengerti lebih lagi tentang manusia. Nah, kita mulai kita mulai di kitab Kejadian pertama ya. Kitab Kejadian pertama di ayat 26. Di situ dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, kalau kita lihat kata menjadikan, ya, menciptakan, membuat, ya, dulu emang dipikir itu sepertinya sama gitu ya. Tapi dalam bahasa Ibrani itu berbeda. Kalau yang di ayat 26 ini, dia menjadikan adalah asa, ya. Asa itu lebih utama pembentukan karakter manusia, ya, watak. Nah, kalau dalam arti menciptakan, membuat, itu ada lagi tentang bara, ya. Terus ada lagi tentang yatser, ya. Bara itu menciptakan tanpa bahan. Nah, yatser itu seperti tukang periuk yang menciptakan bentuk ya, dari tanah liat menjadi periuk. Itu adalah yatser, ya. Nah, tapi yang di sini di ayat 26 ini manusia dijadikan menurut gambar dan rupa kita, ya. Nah, kita di sini adalah Allah ya. Di dalam Trinitasnya menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, gambar dan rupa di dalam bahasa Ibrani adalah Selem dan Demut ya. Selem dan Demut. Apa sih itu? Nah, di slide selanjutnya saya akan kasih gambar itu adalah Selem dalam bahasa Ibrani ya, yaitu tentang pikiran. Apa yang Allah punya, dia berikan sama seperti kita. Allah memiliki pikiran, manusia juga. Allah memiliki perasaan, manusia juga. Dan itu melahirkan kehendak. Ya. Nah, makanya kenapa manusia itu memiliki kehendak, kehendak bebas terutama.
kehendak bebas. Jadi manusia diberikan kehendak bebas untuk memilih karena dia memiliki pikiran, dia memiliki perasaan dan melahirkan kehendak untuk bisa memilih mau jalan A atau jalan B atau jalan C. Itu adalah gambar. Dan rupa di sini adalah kualitas daripada gambar tersebut, ya. Kualitas daripada gambar yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, manusia ini diciptakan. Selanjutnya yang di atasnya ya. Manusia ini diciptakan menurut gambar, yaitu ada selem dan ada demut, gambar dan rupa. Nah, menjadikan ini di di ayat 26 ini adalah asa. Asa itu adalah pembentukan. Manusia sudah diciptakan oleh Allah tanpa bahan ya. Terus diciptakan, diukir ya, diukir kita seperti tukang periuk menjadi seorang manusia dan diciptakan menurut gambar Allah. Nah, rupanya ini dalam asa ya menjadikan itu adalah eh, bentuk daripada upaya manusia untuk menjadikan mencari pikiran, perasaan, kehendak ini sesuai dengan Allah punya. Jadi rupa ini adalah perjuangan daripada manusia sendiri. Karena Allah sudah memberikan pikiran, berikan perasaan dan kehendak. Dan rupa ini harus dicari oleh manusia untuk bisa memiliki pikiran, perasaan, kehendak seperti Allah. Karena itu sebelum Adam dan Hawa berhasil untuk mencapai itu, mereka sudah jatuh di dalam dosa. Akhirnya keturunannya pun semua hilang. Nanti kita akan bahas gitu. Rupanya ini ternyata sudah hilang. Dan ini yang mengapa kita belajar keselamatan itu mencari kembali rupanya itu. Ya, dan kita akan bahas pelan-pelan gitu ya. Dan kemudian untuk berkuasa. Berkuasa. Manusia ini diciptakan untuk berkuasa seperti apa? Untuk menguasai apa? Ya, menguasai apa? Yaitu bumi kita ini. Dia untuk mengatur gitu ya, memimpin, mendominasi bumi ini supaya mereka berkuasa. Termasuk juga nanti yang kita belajar yaitu ular yang melingkari di atas tanaman itu, ya, yang di atas pohon itu juga harus dikuasai, ya. Jadi dari sini kita lihat manusia ini diciptakan mirip, ya, hampir seperti Allah untuk menjadi penguasa daripada bumi ini, ya. Itu ayat 26. Nah, di Kejadian 1 ayat 27 saya bacakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya, menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Kita lihat ya, menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita lihat ya. Jadi di sini tidak ditulis menurut gambarnya. Ya, menurut gambar dan rupanya. Tidak, cuma gambarnya toh. Ya. Jadi Allah diciptakan oleh manusia diciptakan oleh alam itu cuma gambarnya toh, yaitu memiliki pikiran, perasaan, melahirkan kehendak. Tapi rupanya ternyata tidak. Rupanya itu harus dicari oleh manusia untuk mencapai daripada apa yang alam miliki itu harus diusahakan oleh manusia. Ya, jadi di ayat 29 di sini katakan, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan berbiji, seluruh bumi, segala pohon-pohonan berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Jadi yang pertama ini, kita lihat ya, manusia diciptakan menurut gambarnya, rupanya tidak. Kita akan lihat lagi bagaimana kita mencari rupanya yang terhilang itu karena nenek moyang kita yaitu Adam dan Hawa ini terhilang. Bagaimana kita mencarinya lagi? Nah, kemudian di ayat 29 manusia itu pertama kali adalah memakan biji-bijian. Istilahnya vegetarian ya. Jadi manusia pertama tidak makan sate, sate kambing, sate ayam gitu ya, sate sapi tidak. Jadi manusia pertama itu mereka makan vegetarian yang disediakan oleh Allah di Taman Eden. Oke, itu di ayat 27, 29. Nah, di ayat 31 katakan, maka Allah menjadikan segala yang ciptakannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ya, hari ke-6. Nah, menurut menurut penelitian ya gitu ya, bumi ini mungkin tercipta 6.000 tahun yang lalu. Tapi kenapa dinosaurus katanya sampai jutaan ya fosilnya? Apakah Alkitab salah? Sebenarnya enggak. Tapi karena hari ke-6 itu kita nggak bisa melihat hari itu seperti kita 24 jam ya. Pagi, siang. Nah, masa itu tidak jelas, bukan hitungan 24 jam. Nah, berapa waktunya kita tidak bisa tahu berapa lama gitu.
ya. Penciptaan bumi ini terjadi, terus ada zaman dinosaurus, baru manusia itu berapa lama? Tidak ada yang tahu. Waktu pastinya, ya. Waktu pastinya. Dan Allah menilai ciptaannya sendiri ini sudah sangat baik, ya. Udah the best gitu. Jadi nggak ada lagi yang the best, yang terbaik. Jadi Allah sudah menciptakan ciptaannya ini udah yang terbaik punya. Jadi manusia yang diciptakan ini udah sangat sempurna sekali. Ya, udah sangat sempurna sekali dan tidak ada lagi manusia yang lain yang akan diciptakan oleh Allah. Karena Allah udah menilai sungguh amat baik. Tov meot ya. Artinya the best of the best. Ya, udah baik, sangat baik. Jadi tidak ada lagi ciptaan yang lebih indah daripada manusia. Ya, itu ciptaan daripada Allah. Nah, kemudian kita lihat di Kejadian 2. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, jadi kita lihat di ayat ke-7 ini dari Kejadian 2 ada huruf besar Tuhan ya. Tuhan itu dalam bahasa Ibrani dibaca Adonai, Yod He Wo He gitu ya. Jadi kalau ada penulisan di kitab Kejadian penulisan Tuhan itu berarti Elohim ya. Pastor Elohim Tyson, ya. itu PPT-nya nggak bergerak ya? Pipinya tidak bergerak. Sorry. Ada? Ya, sudah, sudah. Oke. Saya kecilkan aja ya, nggak usah dibesarin ya. Oke. Ah, jadi Tuhan di huruf besar itu adalah dibaca Adonai gitu ya. Yod He Wo He. Artinya Tuhan atau Lord, Master, Majikan. Nah, itu kalau kita melihat di kitab Kejadian banyak penulisan huruf besar Tuhan itu adalah Allah sendiri, yaitu Elohim Yahweh, Elohim Yahweh ya. Dan bentuk manusia itu dari debu. Manusia pertama itu namanya Adam ya. Tanah itu Adamah, sama artinya. Jadi manusia pertama kenapa disebut dipanggil Adam? Karena diciptakan dari tanah ya, diciptakan dari tanah. Nah, kemudian diberikan nafas hidup. Jadi nafas hidup bukan artinya seperti kita menghembuskan nafas ya, kita mengambil udara di paru-paru, kita hembuskan lewat mulut atau hidung. Karena Allah itu roh, ya. Allah itu roh dan Allah tidak membutuhkan eh, tidak membutuhkan tidak membutuhkan hembusan oksigen gitu ya, bukan tarik napas kemudian dibuang ya. Jadi napas hidup itu dalam bahasa Ibrani adalah nishab, nismat yahim ya, nismat yahim, nismat yahim ya. Di mana nismat itu adalah neshama. Neshama itu artinya roh, kai itu hidup dan kaim itu bentuk jamak daripada hidup. Jadi Allah menghembuskan nafasnya bukan berarti oksigen, tapi memberikan rohnya kepada manusia sehingga manusia itu bisa hidup. Ya, itu di kejadian kedua. Dan di ayat ketujuh, tadi di ayat ke-7 ini, itu pun dikatakan, apakah jika manusia tidak dihembus nafas hidup, maka tidak dapat hidup? Kalau kita lihat, ayam misalnya kucing, tidak dihembuskan hidup, tidak dihembuskan roh kan, tapi bisa hidup. Bedanya apa dengan manusia? Bedanya adalah kepribadian, ya. Kalau makhluk hidup seperti ayam, kucing, anjing dan sebagainya itu hidup berdasarkan insting. Tapi kalau manusia karena ada roh di dalam dihembuskan oleh Allah Elohim Yahweh itu menjadi perbedaan, ya. Kita mempunyai roh, kita mempunyai kepribadian karena Allah memberikan rohnya, kita mempunyai pikiran, perasaan, dan kehendak daripada Allah juga di dalam diri kita. Mungkin tidak seperti pencipta ya, tidak seperti pencipta kita, tapi bisa masuk di dalam kita gitu loh. Dan itu menjadi perbedaan ya, menjadi perbedaan. Nah, di dalam kita belajar sedikit di etimologi di kata aslinya roh itu ya, ruah dalam bahasa Ibrani ada artinya bahasa Inggrisnya bernapas atau angin atau roh gitu ya. Nah, atau roh. Nah, dalam bahasa Ibrani kata roh ini itu memiliki jenis kelamin ya. Jenis kelamin atau antara maskulin dan feminim. Luar biasanya gitu. Dalam bahasa Ibrani, roh ini itu memiliki jenis kelamin, yaitu maskulin dan feminim.
ya. Nah, kalau kita lihat di dalam bahasa itu kan di Perjanjian Lama ya. Roh itu di Perjanjian Lama artinya memiliki gender gitu ya, maskulin dan feminim. Kalau di dalam Perjanjian Baru, kalau kita lihat, roh itu artinya pneuma. Pneuma ini juga sama dalam bahasa Yunani ya. Dia memiliki jenis kelamin juga, maskulin dan feminim. Dan yang ketiga adalah neuter. Neuter itu artinya tidak laki-laki, tidak perempuan gitu loh, di garis tengah ya. Jadi dari kata etimologi, kata aslinya roh dalam bahasa Ibrani dan Yunani, kita bisa melihat perbedaannya. Dan di Indonesia, kata roh ini tidak tidak ada jenis kelamin, kata benda gitu loh ya. Tidak ada gender dan jenis kelamin. Nah, kalau kita lihat di Perjanjian Lama, kata roh ini dipakai kalau dilihat ya perbandingannya, roh lebih banyak dipakai warna biru ini dan angin seperti ini. Dan yang bagiannya. Ini di dalam perjanjian lama. Kata tadi roh itu dipakai sebanyak ini. Nah, tapi kalau di perjanjian baru, hampir semua adalah tentang spirit, yaitu roh, sebanyak yang warna biru ini. Oke, hari ini kita belajar sampai di sini tentang manusia, dan kita akan belajar lagi minggu depan lebih lagi tentang dosa, eh, tentang bagaimana manusia itu pertama kali jatuh dalam dosa, mengapa, dan kita akan melihat gitu ya. Kita akan belajar bersama-sama lagi untuk tentang manusia ini. Silakan, Pak Daud. Oke, ini perkenalan yang luar biasa tentang manusia, bagaimana kita diciptakan, terus siapakah diri kita, bagaimana bentuk bentuknya kita tuh seperti apa, isinya kita seperti apa, supaya kita bisa mengenal Tuhan, Allah yang menciptakan kita lebih lagi. Jadi saya berharap tetap ya, maksudnya nggak bolos, tetap berlanjut nanti pelajarannya supaya kita mengenal diri kita gitu loh. Oke, untuk Bu Angelia dan Bu Marlina, apa ada yang mau ditanyakan? Bisa langsung ditanyakan, bisa dibuka mic-nya. Bisa raise hand dulu, nanti siapa yang bertanya raise hand dulu, kemudian dibuka mic-nya gitu. Silakan. Yang berhubungan dengan kelas tadi ataupun di luar itu juga bisa ditanyakan juga. Nanti Pastor Jason akan berusaha menjawab. Ini saya mau tanya tadi masalah apa? Roh yang tidak laki-laki, tidak perempuan. Ini maksudnya bagaimana ya? Oke, Pastor tadi kan Pastor bilang kata roh itu ada secara jamak dan ada maskulin dan feminim. Nah, itu maksudnya gimana tuh? Bisa dijelaskan? Betul ya begitu ya, Bu Marlina ya? Iya, betul. Ya. Oh iya, oke. Itu karena dari kata asli ya. Kata asli dari bahasa, karena kan penulisan Alkitab lebih utama di Perjanjian Lama itu adalah bahasa bahasa Ibrani dan beberapa bahasa Aram gitu ya. Nah, di dalam kata mereka, arti daripada kata roh di dalam bahasa mereka, ya, itu adalah kata benda roh. Iya. Kata benda. Tapi kata benda ini memiliki jenis kelamin gitu, ya. Ada maskulin, ada feminim. Nah, mengapa Allah kita kan, oke, kita melihat Allah Bapa itu adalah lelaki, betul kan? Allah Bapa itu adalah lelaki, tapi dia memiliki sifat lemah lembut. Sifat lemah lembut ini didapati di dalam feminim, ya. Makanya kenapa roh ini di dalam bahasa mereka memiliki gender maskulin dan feminim, ya. Nah, itu perbedaannya dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita lihat meja, ya meja, kata benda, nggak ada arti apa-apa. Tapi di dalam bahasa asli mereka, di dalam bahasa Ibrani gitu ya, ya artinya ruah ini, dan mereka itu memiliki gender. Nah, itu kelebihannya. Kalau memang untuk belajar bahasa asli mereka itu sangat menarik sekali ya, karena banyak perbedaan dan Alkitab kita itu ditulis memang aslinya itu
di Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani dan yang di Perjanjian Baru lebih banyak bahasa Yunani. Nah, kalau kita bisa gali itu dalam arti mereka itu luar biasa. Kita bisa melihat pelajaran yang berbeda dengan yang kita lihat di Alkitab bahasa Indonesia, Bu. Makasih, Bu. Ya, jadi gini Bu, saya tambahkan. Jadi artinya orang Israel melihat Allah kita itu dengan tanda kutip maskulin dan feminim. Jadi karena Allah kita itu kan tegas di Perjanjian Lama kebanyakan dia sangat tegas dengan hukum-hukumnya, dan di Perjanjian Baru dia dengan penuh kasih. Jadi orang Israel melihatnya itu dengan sudut pandang seperti itu, makanya dipakailah kata ruah itu, yang artinya Allah, yang artinya roh, tetapi Allah yang roh itu mempunyai dua sifat yang seperti itu. Dia kadang suka keras, dia juga bisa punya sifat yang lemah lembut. Gitu. Jelas ya, Bu ya? Jelas. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih ya. Ya, oke. Terus ada pertanyaan lagi yang lain? Bu Angelia, ada pertanyaan juga boleh ditanyakan, apa yang menjadi kebingungan atau apa yang mau ditanyakan juga boleh gitu loh. Nggak apa-apa ya, kita pelan-pelan belajar. Nanti kita akan semakin dalam, kita akan semakin mengerti gitu loh. Mungkin sekarang sepertinya kayak lagi masang puzzle. Aduh, apa ya? Ini apa ya? Itu apa ya? Nggak apa-apa, nanti pelan-pelan makin ke dalam kita makin ngerti. Silakan yang bertanya. Saya mau bertanya yang masalah roh, tapi ini yang Roh Kudus. Bahasa roh, bahasa roh. Waktu itu kan di gereja saya kan ada seorang perempuan begitu, dia berbahasa roh, tapi orang bilang itu bahasa Ibrani. Sebenarnya itu bahasa roh atau memang itu bahasa Ibrani ya? Maksudnya orang yang berdoa dalam bahasa roh itu bahasa roh atau bahasa Ibrani, begitu ya? Soalnya kan saya dulu gerejanya di Pantai Kosta begitu, kan biasa berbahasa roh. Tapi herannya ini perempuan dia beda sendiri begitu. Dia bahasanya beda sendiri, tapi ada yang menerjemahkan katanya itu bahasa Ibrani, bukan bahasa roh. Bagaimana ya sebenarnya? Oke, ya. Pastor Jason mengerti ya pertanyaannya ya? Oh iya, oke. Itu harusnya bukan bahasa roh sih, Bu. Lebih kalau misalnya memang ada berapa kesaksian yang saya pernah dengar juga, dia berbahasa yang tidak dimengerti ya oleh kita ya. Dan ada orang yang bisa mengerti gitu. Nah, itu bukan berbahasa roh sih, itu lebih utama berkata-kata hikmat ya. Mungkin bahasanya berbeda gitu loh. Kalau bahasa roh kan lebih kita bisa melihat bahasa yang diajarkan diterima langsung oleh kita gitu ya. Itu sangat berbeda sekali dengan bahasa yang misal bahasa Ibrani atau bahasa China gitu, Mandarin. Kadang juga ada seperti itu gitu. Memang tiba-tiba bisa berbahasa negara lain gitu ya. Itu diberikan oleh Roh Kudus juga, tapi itu bukan bahasa roh, berkata-kata hikmat ya, yang saya tahu itu. Ya, jelas ya, Bu Angelia. Jadi berbahasa roh itu bahasa surgawi, bahasa yang kita tidak tidak kita mengerti, tapi Allah mengerti. Nah, tapi kalau yang tadi Pastor Jason jelaskan itu berkata-kata hikmat gitu. Ya. Ada lagi? Boleh? Kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi. Pertanyaannya? Kalau saya mungkin kayaknya sudah tidak ada. Ya, Bu Marlina sudah tidak ada. Bu Angelia, ada lagi? Tidak ada lagi ya pertanyaannya?
Oke, kalau sudah tidak ada lagi, maka refleksi tentang kelas hari ini adalah kita sebagai manusia, kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Nah, jadi kemudian maka itu kita juga harus belajar memperhatikan jiwa dan roh kita. Selama ini kan kita hanya memperhatikan tubuh kita, khususnya yang wanita mungkin harus diet biar kurus, mukanya harus dipercantik, itu tidak salah. Tetapi juga jiwa dan roh kita juga harus diberi makan setiap hari, diperhatikan kesehatannya, diperhatikan perkembangannya dan pertumbuhannya. Nah, jadi dari pelajaran hari ini kita belajar ternyata manusia itu tidak hanya tubuh, tetapi ada jiwa, ada juga roh yang sangat penting dan yang Tuhan sangat cemburu atas roh kita itu. Ya, nanti terus kita akan belajar, kita akan masuk lagi ke lebih dalam lagi pelajaran-pelajaran berikutnya. Mengapa Tuhan cemburu sama roh kita, mengapa dosa masuk, kemudian pelan-pelan kita akan terus belajar. Semoga kita tetap setia ya, belajar sama-sama gitu loh. Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kita akan berdoa. Kita tutup kelas kita hari ini dan kembali ketemu di Sabtu depan. Kita berdoa ya. Bapak, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan. Walaupun singkat, tapi kami percaya Bapak ini membuat kami belajar mengerti siapa kami dan betapa ciptaan yang sangat-sangat luar biasa kami ini Tuhan. Sampai Engkau mengatakan sungguh sangat amat baik. Terima kasih Bapak, kami mulai mengerti siapa kami di tahap pertama ini, di tahap awal ini, dan kami harus belajar menjagai hidup kami, tubuh kami juga, jiwa dan roh kami juga harus kami perhatikan supaya kami menjadi sempurna di hadapan-Mu. Bapak, terima kasih untuk semuanya pada hari ini. Terima kasih untuk apa yang dibagikan oleh Pastor Jason, berkati Pastor Jason juga dan keluarga dan pelayanannya. Berkati juga Ibu Angelia dan Bu Marlina yang telah hadir pada kelas hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyerta-Mu menyertai kami semua. Sebentar kami akan beristirahat malam, biar penyertaan Roh Kudus menyertai kami, dan kami boleh beristirahat dengan baik. Terima kasih Bapa untuk semuanya, dan kami serahkan kembalikan ke semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bu Marliana sama Bu Angelia, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, bisa ditanyakan di grup ya, nanti bisa dijawab sama saya atau Pastor Jason yang jawab. Makasih banyak. Makasih Terima Pak kasih. Daud. Terima Tuhan kasih berkati. juga, God Iya, bless. terima kasih. Tuhan berkati. Pak. Salam, shalom. Shalom. Shalom.